pokoknya subscribe untuk FFI Sport ID. Pokoknya gunakan hashtag FFI nomor 1. Dan kita sudah melihat adanya pembagian yang cukup merata untuk pilot hari ini. Nggak ada yang aneh-aneh untuk pilotnya karena udah minum kopi ya, udah terang nih matanya gitu ya. Yes, terima kasih Bapak Pilot ya. Dan terbagi begitu rata sepertinya untuk map kita yang terakhir di kala hari ini, di mana dari GGWP ID lagi-lagi turun di tempat yang sama, harus terjepit di antara dua tim yaitu RRQ dan juga Boom. Dan ternyata kali ini curhat tambahkan keluar seorang pipe menuju ke arah Mr. Ari di bawah sana, di balik Suitat berlindung dengan darah yang sekarat juga. Cukup berbahaya untuk Mr. Ari karena dari Pac-Man masih belum ngasih lepas, bahkan ternyata kali sudah bakal nyamperin itu aja O'Connor dengan spas 12-nya, satu senjata saja yang cukup mematikan untuk jumpshot satu orang jalan. Bam! Satu headshot langsung terkena kepala, di ubun-ubun langsung dikasih emot-emot dulu bosku. Nggak ngemot, nggak dan langsung di end. Dipulangkan ke arah lobby. First blood untuk RRQ Hades. Ya, ini dari GGWP sendiri benar-benar untuk satu pemainnya agak sedikit kebingungan ya ketika mereka coba buat langsung milih drop pointnya di dekat RRQ. Yang kita tahu juga RRQ sudah lebih dulu paham ataupun sela-sela yang ada di Refinery itu mereka udah hatam banget. Yes, hatam banget ya jalannya. Sehingga dari GGWP ID sendiri tadi langsung terculik satu playernya, langsung disamperin aja bos sama O'Connor gitu ya kan. Iya, dan untuk Mr. Ari sendiri juga karena dia udah nggak punya senjata, karena juga dia belum sama sekali melakukan looting. Jadi ketika dari sang kapten kita Legalot udah ngehit ke arah sana, Mr. Ari pun juga udah nggak punya pilihan lagi untuk setidaknya kabur. Karena kalau misalkan kabur pun masih terlihat dengan cukup luas banget karena RRQ ada di panggung yang bisa ngelihat vision secara luas, dan itu jadi Mr. Ari mau nggak mau ya udahlah, daripada kawan gua mencoba untuk menyelamatkan gua seorang yang udah sekarat, mendingan ya udahlah gitu ya kan. Jadi udah nggak ada pilihan lain buat Mr. Ari. Yes, setuju. Nggak banyak pilihan sekalipun kalau misalkan dari Mr. Ari tadi mau turun ke arah bawah menjatuhkan diri, itu udah pasti bakal knock juga ya, karena emang darahnya juga sekarat dan ya pastinya bakal terkena fall damage yang membuat dianya knock, emang nggak bisa kemana-mana lagi ya. Itu akan terkena fall damage walaupun sebenarnya ada satu karakter yang mengcounter fall damage itu, yaitu ada Dasha. Itu dia. Jadi Dasha itu memang sekarang lagi bener-bener lagi hype banget untuk dipakai oleh pemain-pemain kita karena Dasha sendiri mengurangi namanya damage yang ketika mereka terjatuh di atas ketinggian yang tertentu. Dan motionnya juga ya, jadi lebih cepat buat berdiri lagi. Itu dia. Dan dari Aerowolf kita sudah berpindah vision juga nih di Sunrise. Aerowolf masih melakukan looting-looting santainya di area Sunrise nih Bung Ever. Iya, Stonebridge sendiri kalau kita ingat ini adalah kekuasaan dari DG Esport. Yes. Tapi di grup C ya. Ya di grup C, tapi DG Esport lagi gak main nih besok jadinya ya kan. Jadi besok main ada DG Esport, ada EVOS. Jadi buat kalian pokoknya jangan sampai terlewatkan di setiap matchday-nya, dan ini udah masuk di pertengahan untuk dari FFML. Dan kita sudah melihat ada Boss I'm God dengan round kelimanya di 5 poin kill eliminasi. Yang tadi kita lihat juga mereka, dari I'm God sendiri udah melakukan clutch atas Boom Esport. Gila, double vektornya itu ya. Aimnya aja udah nggak diraguin, dari nama juga I'm God banget coy. I'm God dengan double vektornya udah knock-cure, udah nggak ada lagi lawan, pokoknya nggak ada obeng pokoknya. Asli dah. Dan kali ini dari Boss Sniper sendiri memilih untuk bertahan terlebih dahulu di perbukitan ya, karena memang zona juga nggak terlalu jauh di sana. Mereka bisa masuk lagi ke blue zone, dan kalau misalkan zonanya dalam 45 detikan lagi menyusut, itu mereka nggak terlalu sampai untuk masuk lagi ke dalam zona selanjutnya. Iya benar. Dan ini kalau kita lihat dari Boss Nightmare sendiri, dia turun di area Shrines. Dan kita lihat tadi untuk POV map sendiri, Shrines itu adalah daerah area blue zone. Jadi tadi sempat kita lihat dari AMG sendiri udah punya phase 4 helm 3 yang dimana itu memang mudah banget kita dapetin di situ. Yes, adanya juga toolbox di sana di Shrines. Toolbox, terus kalau buat mobilitas pindah ke rotasi kedua ada launchpad juga. Betul, jadi lebih cepat ya. Betul. Sekalipun kayak zonanya yang ada di sana, kalau mau ngehold lebih lama juga di area Shrines itu masih ada launchpad. Dan ini dia standing round dari round 1 sampai ke round kelima. Force Rider semakin menjauh kali ini.
ini. Ya, semakin menjauh dan ini match terakhir jadi mungkin First Rider lebih bermain sedikit defensif ya karena udah menurunkan walaupun sudah dapatin 22 kali buya, siapa tahu aja nih di ronde terakhir mungkin bisa dapat buya lagi. Yes. Dan 70 poin ini udah cukup sulit mungkin untuk tim-tim lain ketika memang mau mencoba menyalip apalagi RRQ Hades yang dengan 52 poinnya dia harus dapetin setidaknya 10 poin kill dan juga buya. Yes, untuk nyusul dari First Rider sendiri ya. Ya. Dan di posisi ketiga nyusul juga masih ada Onyx Olympus yang tadi agak sedikit mengalami kesulitan juga nih di game-game sebelumnya tadi ya. Iya betul. Jadi ini dari teman-teman kita harusnya udah lebih benar-benar berhati-hati. Tapi ada headshot dari seorang Darkol ke arah Frus di sana Bigan. Oh langsung di end karena nggak nge-end ke Uwo. Kali ini bakal coba langsung diras. Tapi satu orang AM sojanya bakal coba selamatkan terlebih dulu karena berhasil di-knockdown balik. Damage diberikan ke arah satu orang di sana. Ombak harus tersyukurkan juga. Masih ada Joker yang berupaya untuk keluar menyelamatkan dirinya. Naik mobil dulu, langsung kabur. Ada Kings. Ada Kings yang masuk menjadi prahara dalam keharmonisan pertempuran yang terjadi di kali ini. Stealth-nya masuk, Mr. Rom yang tersisa di pojokan. Gak bisa kemana-mana lagi, hanya menggulung mereka kitnya. Tapi Kings pun terkena tembakan dari arah kejauhan. Kayaknya ada anak-anak dari Dranix. Dan ternyata kita melihat Mr. Rom yang harus berjuang sendirian karena dia gak di sana. Terkena down sudah Calvin yang kali ini harus berjuang sendirian untuk Red Bull Rebellion. Wah ini dua tim dengan dua pemain tersisa harus benar-benar untuk tarik mundur dulu karena dari King sendiri udah memantau dari kejauhan dan ketika udah pecawar dan udah banyak banget yang mungkin notifikasinya muncul di layar HP mereka langsung coba overcommit, langsung setup push ke arah rumah yang ada di pertengahan untuk area Bevern dan juga Refinery dan tadi pas udah langsung coba buat terobos, King sendiri ada gangguan lain dari tim lain dari atas Refinery. Jadinya ini bakalan jadi kewaspadaan juga ya buat King sendiri untuk tidak lebih setidaknya menaikkan egonya untuk mengejar pemain-pemain yang tersisa dari Red Bull bahkan dari First Rider tadi. Yes, First Rider-nya pun tadi sempat mendapatkan momentum menuju ke arah lawannya dengan satu headshot yang diberikan dengan Baretta, tapi ternyata di saat yang sama juga ketika melakukan rushing menuju ke arah Red Bull Rebellion, ternyata sayangnya First Rider sempat kehilangan momentum juga sehingga posisinya berhasil dibalikin tuh. Wah, ini sih kita punya dua pemain yang kita tahu kemarin Arrowwolf dari seorang Black dia musuhnya lewat pakai vehicle kena headshot. Sekarang Darkol yang mau kayak Baretta juga ketika pemainnya lari langsung kena headshot. Jadi memang ini pemain-pemain kita nih udah banyak banget yang menguasai secara senjata. Baretta sendiri tuh udah bener-bener kayak udah pakem banget nih. Yes. Udah paham banget lah cara makanya nge-headshotin orang di mobil kayak gimana. Itu kayak buat kita kayak satu hal yang gak masuk akal gitu. Susah kan buat kita ya. Iya, jadi EASY ya kan easy banget gitu. Easy. Aduh, Bang Ever nih zonanya sudah mulai update lagi-lagi, belum lepas dari Refinery, Command Post dan Bayfront. Tapi ada Bigetron dan juga Boom di area Mammoth nih. Ini Mammoth belum selesai karena juga untuk dari drop pointnya sendiri. Dari Boom sendiri berawal dari The Mess. Dari Bigetron mereka bergerak ke arah The Subs dan ketika melakukan rotasi kedua mereka bakalan berpapasan di area Mammoth. Waduh, bertemu di saat yang tidak tepat karena zonanya sudah tidak ada di sana. Bahkan mereka ini sudah ada di luar zona. Di mereka lihat dari Bigetron, Regar sudah ternyata bakal cuma sakit, dibalikin krononya, didapat kontak Alova, bakal beri bola menyerang Aca dan belakang kali ini ada satu orang dari Bigetron ternyata Yanga harus terkena juga sempat diselamatkan terlebih dahulu. Krononya masih bisa melindungi dan berhasil diselamatkan. Sementara Alova masih belum mau ngelepasin. Alnova bersama satu killnya ke atas Regar ternyata kali ini cukup berbahaya juga untuk seorang Alnova karena di bawah secara kojak yang menembak. Zonanya juga sudah mulai mengekis perlahan-lahan, dikeker dulu, itu palanya masih belum kena. Langsung masuk ke ubun-ubun tembakannya dari seorang Alnova, luar biasa. Tapi Marley kali juga terkena dan bersama dengan Maybe, ya ampun, dua orang tersisa dari Boom kali ini bakal langsung masuk dengan grapple hookannya. Yanko coba membalas, tapi Yanko dia terkena down, menyisakan Anca dari Bigetron kali ini. Pepatulunya langsung masuk di jumpsuit, masih bisa dapat satu orang Ancanya, tapi zonanya sudah mulai menggigit, cukup sakit. Dan satu orang lagi dari Boom juga agak terlalu jauh kali ini, dan Kojak pun bersama dengan Yanga harus
harus direlakan begitu saja. Wow, ini sama-sama tukar 3 dan mungkin saja dari Bumi Sport masih bisa menyelamatkan satu kawannya, tapi Anja ternyata harus dipotong untuk dari tim GGWP karena dari Anja sendiri sudah nggak punya pilihan lagi. Kalau dia lepasin zipline-nya dia bakal jatuh ke bawah dan kena fall damage, tereliminasi juga, dan GGWP kebetulan lagi menanjaki bukit Refinery. Jadinya langsung kelihatan dengan jelas bahwa ada yang lagi main zipline nih, bos. Ada yang lagi ayun-ayunan. Canda ayun. Canda ayun. GGWP akhirnya berhasil mendapatkan 1 poinnya setelah tadi kehilangan Mr. Ari di awal ya. Ini dari GGWP sendiri masih nggak jauh-jauh main-main di area Refinery sana ya. Betul. Dan GGWP sendiri tahu ketika dia udah kena knockdown sama energi dan langsung coba diambil lagi, dan ternyata ada pertemuan lagi antara Boss Nightmare dan juga Sesmi. Yes, gimana seorang Thanos bisa harus berhasil knockdown, bakal langsung di firing terus-terusan. Satu orang dari Sesmizu harus sudah dipulangkan secara lobby. Masih ada Not dan juga kawan-kawannya Jojo beserta dengan Fung juga di sana yang mungkin kali ini gak bakal nge-fight back ke arah Boss karena diperkirakan sendiri lebih memilih mutar masuk ke dalam zona selanjutnya lewat jalan yang lain ya. Jadi kalau dari Boss Nightmare-nya coba buat ngejar dari Sesmizu, ini bakalan jadi satu kerugian juga buat Nightmare karena zonanya udah update, udah mental ke arah Bayfront, sedangkan di Bayfront sendiri udah ada Onyx Olympus yang udah lebih dulu menempatkan posisinya di sekitaran kompon-kompon dekat bibir zona. Jadi dari Onyx Olympus bisa setidaknya lebih enak buat dapetin visionnya untuk ke arah pemain-pemain yang masih berlari di luar zona. Yes. Dan sejauh ini di zona ketiga masih ada 11 tim dan di arah lain ternyata Maung berhasil mendapatkan satu headshot ke arah Roll, bahkan langsung di ending karena kalau nggak nge-end nggak uwu juga di sana. Roll dapat satu lagi ke arah Kings, stealnya juga langsung di end, nggak uwu banget ya Roll ya. Roll nih bocah ajaib nih Rules. Ya, dari Steel sendiri menjadi pemain terbaru ya di Kings Esports dan untuk beberapa match mungkin dari Steel masih melakukan penyesuaian untuk di panggung besar ini karena dari suasana sendiri kalau kalian udah nyampe di sini ataupun kalian nonton ini bakalan kerasa banget dinginnya karena ini salah satu faktor yang dimana mungkin tangan dari anak-anak pemain kita ini cukup sulit untuk ngebiasain dimana beku banget, kita aja punya ngekes pun juga beku gitu kan. Yes. Tapi suasananya tetap panas loh. Kita dengar teriakan-teriakan di belakang kita ya, seperti kali ini Boss Nightmare yang bakal berteriak untuk bertempur bersama dengan Onyx Olympus. Kali ini sudah ada Jars yang bakal langsung dikejar, tapi ternyata ada di jauh sana, ditembak langsung di balik satu glual, langsung diterobosin di bawah saja. Ternyata Jars masih bisa untuk menyelamatkan dirinya. Jangan lupa di sana masih ada Calvin, lone survivor dari Rebellion juga di sana. Jarsnya langsung terus mundur di arah Impact Man, harus sudah terkena down, bahkan langsung di ending dari RRQ Hades. Masih dengan Onyx Olympus juga kali ini Jarsnya berupaya untuk menyelamatkan diri terlebih dahulu, tapi masih terus dikejar oleh anak-anak dari Boss. Keluar dong Jarsnya, mencoba untuk melakukan gerakan 378 untuk menipu lawan-lawannya. Kali ini di arah lane boomnya harus sudah terpulang secara lobby. Boss masih bisa untuk mengejar seorang Jars sendirian dengan hand cannon juga di arah lane. Sesmizu harus sudah terpulang secara lobby dan Jars bakal menjadi orang terdepan. Kelihatan itu batang undiunya dan ternyata Jars harus dikenak down. Wiza bakal langsung masuk follow up sekarang. Jars tentunya membuka jalan satu persatu dengan Glue Walls, dengan Thompson juga bersiap. 1-2 bom sudah mulai dengan suara depan sana. Ternyata ada granat yang meledak dan Krona masih melindungi seorang Riza juga di sana. Tentunya Gare nyempil dikit-dikit di arah Calvin, langsung masih bisa ketahuan ternyata itu ada yang naik ke atas. Gare-nya knock, Calvin-nya tertembak. Ada Wiza di belakang kena headshot juga mencegarah ubun-ubunnya di sana. Wiza harus terkena knock juga dan Zixia harus berjuang sendirian lagi untuk anak-anak dari Onyx Olympus. Karena juga sudah meletakkan suara atas sana dan Boss Nightmare masih kuat dengan 4 playernya nih. Kelihatan di sana. RPR-nya kelihatan batang hidungnya langsung di ending dipulangkan secara lobby dan Zixia masih bisa selamat, tapi Haide terkena tembakan dari arah yang lain. Ada anak-anak Granny juga di sana ternyata dengan rollcop yang sangat luar biasa memberikan damage cukup sakit juga. Boss di sana Apollo masih bisa untuk berlindung terlebih dahulu. Yes, speedy-nya sudah langsung mengincar pemain-pemain dari Boss Nightmare, di mana Zixia pun juga harus nggak bisa terselamatkan dirinya karena sudah ada di luar sana dan tereliminasi di peringkat ke-8. Apollo pun udah bakal langsung terkelok posisinya karena udah ada Akronnya juga diaktifkan, tapi masih bisa melakukan buying time untuk ke arah RRQ. Dan kali ini Dranix masih belum mau ngelepasin aimnya menuju ke arah lawan-lawannya tentunya, dan zonanya tidak berpihak di arah Dranix. Di arah lane Meron tereliminasi, ada Black yang kelihatan batang hidungnya bertembak, bisa saja GGWP pun tereliminasi, puaskan di posisi ke-7. Terancam juga di sana anak-anak dari Aero Wolf.
Iya, dan ini posisi dari Boss Nightmare ketika dari Dranix langsung fokus ke arah Aerowolf, langsung dimanfaatkan dengan baik dengan Boss Nightmare, masuk perlahan-lahan tapi pasti langsung ke zona selanjutnya. RRQ juga langsung terpantau oleh kedua tim Aerowolf dan juga Boss Nightmare. Wah, cukup sakit juga damage yang diterima harus yang Legalot di sana, harus menggulung Miracle Kid terlebih dahulu di area yang cukup terbuka. Tapi Kings bisa memanfaatkan itu. Legalotnya harus tumbang. Okaner yang tersisa kali ini, tembakan dari kanan dari kiri depan belakang juga Okaner dia terancam. Okaner harus terpulang secara lobby. Masih ada Boss, Kings dan juga Aero. Division kita kali yang terlihat, tapi Wynot sudah tertembak cukup sakit. Ada VSS racun yang masuk menuju ke lubuk hati yang paling dalam juga kali seorang Jans bakal langsung berhasil sebelah kiri. Zonanya kali ini ada untuk Aerowolf. Dranix juga terancam kali ini. Anak-anak dari Boss bakal langsung masuk ke arah kompon yang dikuasai oleh anak-anak dari Kings Esports. Tapi Jars-nya juga bakal masuk di sana. Menjadi pertempuran 5 tim yang bakal panas. Satu orang Wynot terknok dan diadu disampaikan nama Arul. First Rider ternyata yang masih ada. Harus Boss di posisi kelima kali ini. Haidenya juga berhasil melakukan Azor. Langsung di end. Karena kalau nggak NGU masih ada Apollo. Ainggatnya juga harus terkena dan karena sudah cukup sakit. Bom dari seorang Apollo kali ini bakal mengancam anak-anak yang berada di rumah sebelah kali ini. Kingsnya masih hidup. Tapi satu orang maunya harus tumbang bersama dengan Black juga dari Aero kali ini. Riza masih bisa menembak juga lawannya. Dari Aero bakal mengurung pergerakan dari lawan-lawannya. Iya, dan ini masih 3 tim dengan 4 pemain yang tersisa di mana masih ada 4 tim ternyata. Sorry banget nih guys, tapi Apollo dan juga Riza bakal langsung coba masuk ke zona selanjutnya. Masih ada Aerowolf yang langsung coba menghadang pergerakan dari Boss Nightmare, Bigan. Waduh, Bosnya juga sulit untuk masuk karena Aero di sana bakal menghadang. Ranking Strawhead-nya sendirian. Apollo! Bos, satu lagi di belakang. Oh my god, lo kok bisa itu, kok bisa? Strawhead-nya masih hidup dan Buya untuk Kings Esports. Wah, Kings Esports, Mas Trop Topi Jerami ya, Strawhead benar-benar mampu.